Saudara, setelah 2 tahun ditutup akibat pandemi COVID-19, kawasan Taman Monumen Nasional atau Monas kembali dibuka. Monas dibuka seiring dengan level PPKM DKI Jakarta yang saat ini berada di level 1. Kawasan Monas dapat menjadi alternatif bagi Anda masyarakat untuk bisa beraktivitas di ruang terbuka hijau. Apalagi salah satu tempat rekreasi warga ibu kota, Taman Tebet Eco Park, sedang ditutup karena sedang diperbaiki. Walaupun ada yang kebakar. Informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV di Putu Trisnanda yang akan melaporkan situasi di Monumen Nasional atau Monas setelah dibuka kembali Kamis lalu. Putu, ramai apa Monas pada hari Sabtu ini? Ya Audrey, sampai dengan siang hari ini situasinya memang lebih ramai jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu atau dengan tadi pagi. Suasananya juga berbeda nih Audrey. Kalau tadi pagi banyak yang datang ke kawasan ini untuk berolahraga, menggunakan sepeda, menggunakan pakaian olahraga. Tapi pada siang hari orang-orang ataupun juga pengunjung yang datang ini memang tujuannya adalah untuk berwisata. Salah satunya tentu saja bersuah foto. Jadi stylenya atau outfitnya ini oke banget. Tapi sebelum bisa masuk ke kawasan ini tentu saja ada sejumlah hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pertama, menggunakan peduli lindungi. Sebelum masuk harus dicek dulu apakah berwarna hijau atau tidak. Kalau sudah berwarna hijau, baru boleh masuk ke kawasan ini. Dan di situ juga kita bisa lihat berapa jumlah pengunjung yang sudah ada di dalam lokasi. Kalau terakhir tadi saya cek, total ini bisa ada 5.000 pengunjung kapasitasnya selama PPKM level 1, tapi tadi baru ada sekitar 1.100 pengunjung. Dan tentu saja disediakan tempat cuci tangan. Jadi kalau mau masuk atau misalnya mau makan atau juga mau beraktivitas lain yang baru selesai dari memegang benda-benda di kawasan ini, para pengunjung ini juga bisa kemudian cuci tangan terlebih dahulu baru nanti melanjutkan aktivitas lagi. Nah, selain itu juga kebijaksanaan dari para pengunjung ketika berada dalam satu situasi ataupun juga kondisi yang cukup ramai, ada kerumunan, ini juga diharapkan Audrey dan juga saudara menggunakan masker. Karena meskipun saat ini DKI Jakarta sudah masuk dalam kategori ataupun juga pemberlakuan PPKM level 1, tapi per Kamis kemarin tercatat masih ada 639 kasus baru COVID-19. Artinya COVID-19 belum selesai, jadi diharapkan masyarakat tetap mendapatkan haknya untuk berwisata, beraktivitas di luar ruangan, tapi juga bisa terbebas dari COVID-19. Dan juga satu permasalahan lagi Audrey yang ada di DKI Jakarta baru-baru ini adalah terkait dengan polusi udara. Anda bisa saksikan melalui layar kaca bagaimana Tugu Monas yang saat ini masih tertutup untuk publik begitu karena aktivitasnya masih hanya aktivitas di luar ruangan saja. Ini juga tertutup dengan kabut berwarna putih. Tadi pagi cuacanya ataupun juga kabutnya ini lebih tebal jika dibandingkan dengan siang hari. Oleh karena itu, jika masyarakat ini merasa kurang nyaman karena masih ada kabut tersebut atau juga polusi udara yang juga cukup tinggi di kawasan ini, masyarakat bisa tetap menggunakan masker selama berada di area dalam ataupun juga selama beraktivitas di kawasan wisata Monas. Dan kalau tadi kami pantau, Audrey dan juga saudara, tentu saja selain bisa bersuah foto, kemudian juga bisa piknik cantik di kawasan taman, yang kemudian jadi penarik perhatian adalah tentu saja souvenir. Salah satu lokasi di kawasan wisata Monas yakni Lenggang Jakarta memang kemarin sempat terbakar, dan saya lihat juga gedung ataupun juga salah satu titiknya ini masih dilingkari oleh garis polisi, artinya memang belum ada aktivitas di sana. Tetapi masih ada beberapa pilihan lagi toko-toko lain yang juga masih tetap buka, kemudian juga ada pengalihan beberapa toko yang berjualan di sekitarnya sehingga masyarakat tetap bisa membeli souvenir, kaos, ataupun karena ini Monas menjadi salah satu target wisata ini jadi dipenuhi oleh anak-anak, tentu saja mainan anak-anak ini juga banyak pilihannya di area Lenggang Jakarta. Audrey. Putu, selain taman yang luas, anak-anak bisa bermain, bisa beli souvenir juga alias belanja. Apalagi sih yang bisa dinikmati pengunjung di kawasan Monas?
Ya, kalau untuk selama masa uji coba sebetulnya Audrey dan juga saudara memang ini masih terbatas sifatnya. Selain tadi ada protokol kesehatan yang harus dilakukan, kemudian juga ada pembatasan jumlah pengunjung begitu. Lokasi yang kemudian juga ada di kawasan Monas ini juga dibatasi. Hanya area terbuka saja dan Tugu Monas ini tidak diperbolehkan dulu untuk dimasuki oleh warga. Tapi bukan berarti masyarakat jadi kehabisan nih amunisi untuk berwisata. Karena sebetulnya dengan posisi Monas sendiri yang berada di jantung kota ibu kota ataupun juga di jantung kota Jakarta, sebetulnya ini dekat dengan beberapa kawasan wisata edukasi lainnya. Misalnya masyarakat bisa langsung nyebrang ke kawasan Perpustakaan Nasional atau juga ke Museum Nasional Indonesia atau juga ke Museum Juang. Jadi tidak bisa mendapatkan visual ataupun juga melihat bagaimana kisah-kisah perjuangan para pendahulu kita di Tugu Monas, tetapi juga masyarakat tetap bisa mendapatkan edukasi dengan beberapa pilihan ataupun juga opsi wisata lain di sekitar kawasan Monas. Jaraknya tidak jauh, Audrey dan juga saudara, antara 600 sampai dengan 1 kilometer. Kalau lelah berjalan kaki, tentu saja transportasi umum ini juga bisa jadi pilihan agar masyarakat tetap bisa berwisata, tapi juga mengurangi tingginya polusi udara di ibu kota. Audrey. Monas sudah kembali dibuka karena pemberlakuan level PPKM 1 di ibu kota Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda.